Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9 ya, tanggal 2 November 2022 guys, hari Rabu. Dan gue harapkan hari ini tetap semangat ya kalian semua mengerjakan semua rencana rutinitas kalian hari ini guys. Oke, kita lanjut. Untuk keadaan global crypto market cap hari ini turun ya di 0,10% guys. Dan ini masih berlanjut untuk penurunannya. Begitu juga dengan Bitcoin ya. Hari ini sudah turun juga di 0,89% ya dalam 24 jam terakhir setelah pergantian candle hariannya ya. Disusul juga oleh Ethereum juga sama turun di 0,71% ya. BNB lebih parah ya di 2,75%. Tapi Dogecoin masih bertahan dan masih naik ya di 5,01% ya. Tapi kalau kalian lihat di close candle kemarin, Dogecoin ini sudah mulai ada tanda-tanda penurunan guys. Dan secara keseluruhan ya, rata-rata ini turun semua guys. Karena apa? Tentu saja ada beberapa hal yang mengakibatkan pasar khusus untuk kripto ya, ini merah guys. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya untuk pergerakan chart dari harga Bitcoin. Di sini kalian bisa lihat ya, masih bertahan guys, masih juga untuk mencoba menembus area trendline di MA 100 ini. Dan kayaknya ini agak berat ya untuk menembus. Kenapa? Kalau kita lihat ya, besok ini ada satu event ya, ataupun ada satu pengumuman yang sangat mungkin sekali berpengaruh terhadap harga dari USD khususnya ya. Yaitu apa? The Fed Interest Rate Decision guys, atau biasa orang tuh menyebutnya FOMC ya. Dan kalau kita lihat ya di investing.com, di sini diinformasikan ya sesuai dengan forecastnya, kemungkinan besar nanti diperkirakan akan menaikkan lagi guys untuk suku bunga dari The Fed ini sebanyak 75 basis point guys, atau sekitar 0,75%. Ini kalau kita lihat di sini ya. Setelah kemarin bunga The Fed di posisi 3,25% ya, dan kemungkinan nanti untuk forecastnya di 4% guys. Nah ini sangat bagus sebenarnya buat harga dari dolar ya, tapi tentu saja ini akan buruk terhadap aset-aset yang lebih beresiko guys. Seperti halnya saham, kripto, ataupun properti juga ya. Karena cenderung ya buat para investor ini akan lebih memilih untuk memegang dolar daripada memegang aset-aset yang lebih beresiko guys. Didukung juga ya oleh pergerakan dari indeks dolar. Di sini sudah menunjukkan ya kemarin waktu close candle ini membentuk suatu pola, dan pola ini cenderung akan bullish guys meskipun ada koreksi sedikit. Ini kalau biasanya orang menyebutnya sebagai hanging man ya. Dan biasa efek dari hanging man ini akan up atau akan melanjutkan tren naiknya guys. Dan kemungkinan nanti target selanjutnya ada di sekitar 113 ya untuk indeks dolarnya. Dan tentu saja ya ini akan berakibat juga terhadap harga Bitcoin guys. Kemungkinan akan mengalami tekanan jual yang lebih besar lagi, dan kemungkinan juga nanti akan mencoba retest lagi di area trendline MA20 dan juga MA50 ini guys. Atau bisa jadi akan mencoba untuk retest lagi di area sini guys, sekitar 18.600-an ya. Nanti kita akan coba update lagi untuk pergerakan harganya ya. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang ini sedang melakukan trading khususnya untuk derivatif ya di Bitcoin ataupun di aset-aset lain yang berhubungan dengan USD ya, ini agar berhati-hati karena nanti ataupun besok ya ini kayaknya harganya akan sangat volatile sekali guys. Jadi kalian harus berhati-hati, gunakan leverage secara bijak ya. Jadi jangan serakah di situ karena resikonya akan semakin besar banget nanti di situ guys. Dan juga ya saran buat pemegang ataupun holder dari Dogecoin ya, setelah kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan banget guys, dan sekarang ini sudah mulai struggle untuk kenaikannya. Dan saran saya, jika kalian belum masuk ya ataupun belum beli untuk Doge, takut ketinggalan kemarin ya, ini mending tunggu dulu guys, tunggu koreksi dulu, karena di sini ada sentimen daripada holdersnya ya, khususnya untuk para investor yang sebelumnya sudah masuk dan mendapatkan profit untuk segera mengambil keuntungan guys. Karena ini juga pasti ada hubungannya dengan interest rate dari The Fed ini yang kira-kira akan menaikkan lagi di 75 basis point. Jadi dia juga mengamankan dana mereka di sini guys. Jadi kemungkinan besar nanti Dogecoin ini bisa turun lagi guys. Oke, jadi kalian harus berhati-hati ya. Dan kita langsung aja ya menuju ke informasi pertama, data dari You.Today, dan di sini diinformasikan bahwa Elon Musk mengatakan ya bahwa hal ini akan menghancurkan scam bots di Twitter guys. Nah, hal ini itu apa?
Kita baca guys. Jadi kepala Tesla Elon Musk yang menyelesaikan akuisisi Twitter minggu lalu ya, telah mengumumkan solusi yang akan mendukung Twitter secara finansial dan menghancurkan bot. 1 jam yang lalu dia memposting serangkaian tweet ya. Di salah satu dari mereka dia menyatakan bahwa pemilik akun Twitter yang mempunyai centang biru ya, atau statusnya sudah centang biru, ini harus membayar sekitar $8 sebulannya guys. Seperti yang bisa kalian lihat di Twitter ini. Dan sebelumnya ya, kemarin itu sempat heboh juga ya, karena tarifnya itu tidak $8 guys, tapi $20. Namun banyak para pengguna Twitter ini menyesalkan ya hal itu atau merasa keberatan, khususnya untuk para pengguna yang udah terverifikasi atau udah centang biru, termasuk penulis horor Amerika Serikat terlaris Stephen King ini juga sangat keberatan dengan hal itu guys. Dan membalas tweet King ini tentang itu sebelumnya, hari ini ya Elon Musk menjelaskan bahwa Twitter ini perlu membayar tagihan entah bagaimana ya, dan itu tidak dapat hanya bergantung pada pengiklan doang katanya. Dan dia bertanya kepada penulis apakah $8 ini baik-baik saja. Jadi sekarang harga $8 ini telah resmi guys, atau udah fix. Dan untuk Twitter Blue atau akun Twitter dengan status centang biru ya sejauh ini, dan Michael Saylor dari MicroStrategy masuk untuk berkomentar juga ya, dan dia berkata bahwa bot ini tidak akan menyukai ya dengan keputusan ini, dan Elon Musk menyatakan bahwa ini akan menghancurkan bot. Dia menambahkan bahwa jika akun Twitter yang statusnya centang biru ya ini berbayar terlibat dalam aktivitas spam atau scam, dan itu akan ditangguhkan guys. Jadi bot penipuan telah menjadi masalah jangka panjang ya bagi banyak pengguna terverifikasi guys, terutama untuk influencer kripto seperti CZ dari Binance, CEO Ripple Brad Garlinghouse, dan juga Elon Musk sendiri guys. Elon Musk juga telah berjanji ya bahwa akan ada hadiah untuk pembuat konten, tetapi belum menyebutkan kripto di sini atau berbicara tentang Doge secara khusus ya, dan bertentangan dengan harapan para Doge Army guys. Jadi memang ya harapan daripada Doge Army ini, Doge ini akan digunakan sebagai alat pembayaran di Twitter guys. Jika nanti Twitter ada suatu platform ataupun support untuk penjualan ataupun perdagangan ya, mungkin NFT ataupun jenis perdagangan yang lain guys. Dan menurut saya ini menarik ya dengan memberikan tarif bulanan sebanyak $8 buat para pengguna Twitter dengan centang biru. Ini kalau menurut saya sih bagus ya langkah ini, tapi juga banyak yang berpikiran yang cukup skeptis juga ya, karena menganggap mungkin si Elon Musk ini karena sudah mengeluarkan banyak duit ya untuk membeli Twitter ini, dan dia pingin cepet-cepet balik modal gitu. Ada juga yang berpikiran seperti itu guys. Nah kalau kalian bagaimana? Kalian setuju nggak dengan keputusan dari Elon Musk ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut informasi berikutnya, masih dari You.Today guys. Dan di sini diinformasikan bahwa MoneyGram sekarang itu memungkinkan untuk bisa membeli Bitcoin, Ethereum, dan juga Litecoin di aplikasi selulernya guys. Jadi raksasa transfer uang yang berbasis di Dallas, Texas, yaitu MoneyGram, ini telah mengumumkan layanan cryptocurrency baru guys, yang memungkinkan pelanggannya untuk membeli dan juga menjual Bitcoin, Litecoin, dan juga Ethereum di aplikasi seluler perusahaannya guys. Fitur baru ini didukung oleh perusahaan pertukaran uang kripto CoinMe. Sementara daftar cryptocurrency yang tersedia sejauh ini agak sedikit ya, dan MoneyGram bermaksud untuk memperluasnya dalam waktu dekat ini. Dan akan mencari ya persetujuan peraturan sebelum menambahkan cryptocurrency yang baru guys. Dalam pernyataannya, CEO dari MoneyGram ya, yaitu Alex Holmes, mengatakan bahwa cryptocurrency adalah tambahan guys untuk semua yang dilakukan perusahaan. MoneyGram terjun ke industri cryptocurrency dengan kemitraan dengan Ripple guys, yang banyak dibicarakan, yang awalnya diumumkan pada tahun 2019 kemarin. Kedua perusahaan secara resmi mengakhiri kemitraan mereka di bulan Mei lalu setelah Ripple digugat oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat ya, atau SEC ya, pada Desember 2020 kemarin. Setelah memutuskan hubungan dengan Ripple, MoneyGram melanjutkan perjalanan cryptocurrency-nya. Pada bulan Mei lalu, MoneyGram memungkinkan ya untuk membeli dan menjual Bitcoin di seluruh jaringan retailnya yang luas guys. Pada bulan Januari, MoneyGram mengambil 4% saham di CoinMe. Kemudian ada juga guys rencana akuisisi untuk Stellar guys. Jadi pada bulan Juni, MoneyGram meluncurkan layanan kripto 2Cash di Stellar Network, salah satu saingan utama dari Ripple guys. Menurut laporan Bloomberg yang diterbitkan pada bulan Juli, Stellar Development Foundation juga mengincar potensi akuisisi perusahaan pengiriman uang berusia 81 tahun itu. Seperti dilansir di You.Today, Western Union, perusahaan pengiriman uang besar lainnya juga bermaksud untuk membeli MoneyGram kembali pada tahun 2020. Wah, menarik ya informasinya. Jadi semakin banyak lagi guys institusi yang mengadopsi kripto untuk mengembangkan sayapnya guys. Ini keren banget.
Kita lanjut informasi berikutnya, datang dari cryptonews.com, dan di sini informasikan bahwa ini tentang CBDC guys. Jadi Bank Sentral India ini telah memulai percontohan untuk Rupee digitalnya guys. Keren kan? Reserve Bank of India atau RBI, Bank Sentral Negara itu, telah memulai program percontohan mata uang digitalnya hari ini dan bekerja sama dengan 9 bank guys. Itu juga merilis catatan konsep tentang mata uang digital Bank Sentral atau CBDC untuk India. Bloomberg melaporkan bahwa beberapa lot obligasi diperdagangkan mengutip data dari Clearing Corporation of India atau CCIL yang menunjukkan 7,38% pada tahun 2027 utangnya ya, dan 7,26% tahun 2032 untuk obligasi, termasuk yang pertama ini berpindah tangan menggunakan bentuk mata uang baru katanya. Persiaran pers percontohan untuk segmen grosir dimulai hari ini guys, dan mengatakan use case percontohan ini adalah menyelesaikan transaksi pasar sekunder SUN. Pengguna Rupee diharapkan dapat membuat pasar antara bank menjadi lebih efisien ya, dan penyelesaian dalam uang bank sentral akan mengurangi biaya transaksi dengan mendahului kebutuhan infrastruktur jaminan penyelesaian atau agunan untuk mengurangi risiko penyelesaian. Bank-bank yang termasuk dalam percontohan ini adalah ada State Bank of India, ada Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Box Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank, dan HSBC Holdings, unit dari India guys. Menurut surat edaran yang dikutip The Hindu, katanya ke depan transaksi grosir lainnya dan pembayaran lintas batas akan menjadi fokus percontohan masa depan berdasarkan pembelajaran dari percontohan ini. Percontohan pertama untuk segmen retail direncanakan untuk diluncurkan dalam waktu 1 bulan di lokasi tertentu dan akan melibatkan kelompok pengguna tertutup yang terdiri dari pelanggan dan pedagang, kata siaran pers dari RBI. Sebelumnya, dalam sebuah catatan konsep ya, RBI mengatakan bahwa Rupee akan memberi pengalaman yang sama kepada pengguna dalam berurusan dengan mata uang digital tetapi tanpa resiko apapun yang terkait dengan cryptocurrency pribadi. Kemudian di sini ada 2 versi CBDC guys. Menurut catatan konsep yang diterbitkan oleh RBI pada 7 Oktober tahun ini, seperti dikutip The Economic Times, CBDC ini dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh RBI, sama dengan mata uang negara dan dapat ditukar satu lawan satu dengan mata uang fiat guys. Bank telah mengusulkan 2 versi digital Rupee. Yang pertama yaitu CBDC yang bertujuan secara umum ataupun retail yang akan digunakan terutama untuk transaksi retail oleh semua orang, termasuk sektor swasta, dan juga konsumen non-keuangan serta bisnis guys. Yang kedua, CBDC grosir yang dimaksudkan untuk transfer antar bank dan transaksi grosir serupa. Mengenai bagaimana Rupee digital akan berbeda ya dari uang digital yang tersedia saat ini, bank menyatakan bahwa CBDC akan berbeda dari uang digital yang tersedia untuk publik karena CBDC akan menjadi kewajiban Reserve Bank dan bukan bank komersial. Kemudian untuk konsep tentang CBDC, jadi RBI pada hari Senin juga merilis catatan konsep ya tentang CBDC untuk India ini guys, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran baik tentang jenis mata uang ini dan tentang fitur yang direncanakan dari Rupee digital menurut laporan dari The Hindu. Catatan tersebut menjelaskan tujuan, pilihan, manfaat, dan risiko penerbitan CBDC di India dan berusaha menjelaskan pendekatan Reserve Bank terhadap pengenalan CBDC. Konsep note membahas pilihan teknologi dan desain, kemungkinan penggunaan digital Rupee, dan mekanisme penerbitan di antara elemen kunci lainnya. Selanjutnya, menganalisis masalah privasi dan meneliti efek dari pengenalan CBDC pada sistem perbankan, kebijakan moneter, dan stabilitas keuangan. The Economic Times mengutip Ganges Pharma yang sebagai senior associate di Sharaf and Partners yang mengatakan bahwa akan ada investasi yang signifikan dalam mengadopsi ataupun membangun infrastruktur untuk CBDC dan catatan konsep tidak tertarik untuk memperkenalkan insentif sehingga kita dapat mengharapkan beberapa dilema kebijakan lagi di masa depan. Pharma bagaimanapun ya mencatat bahwa India tidak sendiri dalam perjalanan CBDC, juga tidak tertinggal dari negara lain. Pada hari Senin, Otoritas Moneter Singapura atau MAS ya, merilis laporan yang membahas potensi penggunaan dolar Singapura digital atau SGD yang terikat tujuan dan infrastruktur pendukung yang diperlukan. Ini menandai keberhasilan penyelesaian tahap 1 proyek Orchid.
Project Orchid adalah upaya industri yang diluncurkan oleh MAS pada November 2021 ya, dan untuk mengembangkan infrastruktur teknologi dan kompetensi teknis yang diperlukan untuk menerbitkan CBDC retail, dan untuk mengeksplorasi kasus penggunaan untuk dolar Singapura digital atau DSGD yang dapat diprogram guys. Kemudian pertanyaannya guys ya, kapan kita ya Indonesia akan segera mengeluarkan CBDC-nya guys? Jangan sampai kita ketinggalan lagi ya dengan negara lain. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.